Babak 576, Maverick. Dalam Gods Domain, monster peringkat kepala suku biasanya menjatuhkan sekitar 4 atau 5 item karena tim 20 orang bisa dengan mudah berurusan dengan kepala suku tingkat yang sama. Adapun Lords, monster ini biasanya membutuhkan 50 orang atau 100 orang tim dari tingkat yang sama untuk mengalahkan, dan jumlah item yang biasanya mereka jatuhkan berada di atas 10 potong. Pada pangkat Dark Gold, jantung Icarus memiliki 14 keberuntungan. Selain itu, Divine Providence memberi 32 keberuntungan tambahan saat diaktifkan. Secara total, Si Feng bisa meningkatkan keberuntungannya hingga 46 poin. Dengan keberuntungan yang begitu banyak, Si Feng memiliki peluang besar untuk memicu jackpot bahkan jika dia akan membunuh seorang dewa, belum lagi seorang kepala suku. Namun, Dark Magic Serpent hanya menjatuhkan 7 item. Terlebih lagi, ke-7 item ini sangat biasa. Biasanya, pemain akan memiliki peluang kecil untuk mendapatkan peralatan emas murni dari kepala suku. Namun, di antara 7 item yang diperoleh Si Feng, tidak ada peralatan emas murni sama sekali. Hanya ada 2 potong peralatan misterius besi dan 2 potong peralatan rahasia perak. Keempatnya adalah peralatan level 40. Adapun tetes yang tersisa, mereka adalah 3 kristal abu-abu. Melihat informasi kristal menunjukkan bahwa ketiganya adalah item yang umum. Apa yang terjadi di sini? Si Feng tercengang ketika melihat barang-barang yang dijatuhkan oleh naga sihir gelap. Meskipun memiliki keberuntungan yang tinggi, kepala suku hanya menjatuhkan barang-barang berkualitas rendah. Itu bisa dibilang setetes mungkin yang bisa didapat dari seorang kepala suku. Si Feng kemudian menggelengkan kepalanya, mengusir pikirannya saat dia dengan cepat menyimpan tetesan. Terserah. Terbaik untuk melihat situasi di sisi lain untuk saat ini. Meskipun tetes yang didapatnya tidak enak dilihat, Si Feng merasa itu agak masuk akal setelah memikirkan masalah itu. Semakin tinggi level yang dicapai dalam domain dewa, semakin sulit untuk mendapatkan peralatan yang baik. Ketika pemain mencapai level 40, kesulitan mendapatkan level 40 peralatan Silver Secret tidak kurang dari kesulitan untuk mendapatkan level 30 peralatan Fine Gold di level 30. Sementara Si Feng bergegas ke sisi Ironris dari medan perang, pertarungan di sana belum berakhir. Saat ini, Dark Magic Serpent masih memiliki 10% dari HP yang tersisa. Namun, Ironris dan yang lainnya tidak terlalu baik sekarang. Karena penyergapan yang tak terduga sebelumnya, penyihir dan penyembuh partai telah menghabiskan banyak waktu. Sekarang setelah mereka melanjutkan penaklukan Dark Magic Serpent yang terluka parah, mereka mendapati pertempuran itu sangat melelahkan. Oleh karena itu, bahkan setelah bertarung begitu lama, mereka hanya berhasil mengambil 20% dari Dark Magic Serpent's HP. Semuanya, pertahankan, hanya 10% HP-nya yang tersisa. Kita harus bergegas dan menghabisi Dark Magic Serpent ini, sehingga kita bisa pergi membantu di sisi lain. Ironris berkata ketika dia memblokir tile swipe Chieftain menggunakan perisainya. Semua orang mengangguk setuju, dan mereka mulai menggunakan semua yang mereka miliki. Kedua penyihir masing-masing mengeluarkan gulungan sihir tier 1 dan mulai melantunkan mantra. Gulungan ajaib tier 1 adalah item yang dapat menyelamatkan nyawa. Meskipun gulungan hanya berisi keterampilan tier 1, kekuatan keterampilan jauh lebih dari itu dari keterampilan tier 1 biasa. Yang paling penting, gulungan ajaib tier 1 ini tidak memerlukan mana untuk digunakan. Ranger juga telah mengeluarkan 20 panah istimewa. Arrows khusus ini adalah item yang bisa dikonsumsi. Meskipun mereka tidak semahal gulungan sihir tier 1, nilai gabungan 20 panah spesial tidak kurang dari 3 gulungan sihir tier 1. Mantra yang terkandung dalam gulungan sihir tier 1 membombardir ular sihir gelap satu demi satu, masing-masing memberikan lebih dari minus 3.000 atau minus 4.000 kerusakan. 3 atau 4 kali lebih banyak kerusakan daripada apa yang mampu dilakukan mantra tier 1 para penyihir itu. Pengeboman kedua penyihir itu langsung menuai lebih dari 20.000 HP dari kepala suku. Sementara itu,
Setiap tembakan Special Arrows de Ranger menghasilkan sekitar minus 1.500 kerusakan pada ular. Setelah menembakkan semua 20 panah, Ranger menimbulkan total kerusakan minus 30.000 plus untuk kepala suku. Dalam sekejap mata, HP Dark Magic Serpent jatuh ke level kritis. Kepala suku terus mengeluarkan jeritan kesedihan saat mantra dan panah mengunjungi banyak luka mengerikan di tubuhnya. Mati! Ironris berteriak ketika dia menggunakan Beheadet. Tier 1 Beheadet dapat langsung membunuh monster dengan HP kurang dari 5% yang tersisa pada probabilitas tertentu. Ironris segera memotong pedangnya di kepala serpen, memberikan hampir minus 30.000 kerusakan pada kepala suku dan langsung membunuhnya. Dark Magic Serpent mendesis untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Wah! Kemenangan kita kali ini pasti tidak mudah. Aku ingin tahu apakah itu jatuh? Sang ulama, of Fire, berkata ketika dia menghela napas lega, tangannya menyeka keringat yang telah berkumpul di dahinya. Kami tidak punya waktu untuk peduli tentang hal-hal ini. Daswin, kamu tetap di belakang dan mengambil jarahannya. Ironris menginstruksikan elementalis di sampingnya. Semua orang, ikuti aku. Jangan lupa, kami masih memiliki HP Dark Magic Serpent lengkap lainnya yang perlu kami tangani. Tanpa ada yang mendetoksifikasi dia, orang itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Petik 2. Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya si Feng, ular sihir hitam bukanlah monster biasa. Khususnya, tanpa klerik untuk berurusan dengan Vicious Venom kepala suku, mustahil bagi seseorang untuk mengalahkan seorang Magic Chieftain sendirian. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ironris, mereka segera menyesuaikan kembali suasana hati mereka dan segera berlari menuju sisi si Feng di medan perang. Namun, sebelum mereka berhasil mengambil 2 langkah, mereka berhenti kedinginan. Semua orang terpana. Seseorang tiba-tiba berjalan keluar dari hutan di depan mereka, dan orang ini tidak lain adalah si Feng, orang yang baru saja akan mereka selamatkan. Selain itu, si Feng tampak benar-benar tanpa cedera. Dia tidak kehilangan satupun HP. Juga tidak ada tanda-tanda Dark Magic Serpent di belakangnya, membuktikan bahwa dia tidak lolos dari pertempuran tetapi malah menyelesaikannya. The Dark Magic Serpent memiliki jangkauan berburu yang luas. Selama seseorang tetap berada di wilayah ini, Dark Magic Serpent tidak akan menyerah pada pengejarannya. Dengan kata lain, si Feng telah sendirian mengalahkan HP Dark Magic Serpent. Selain itu, dia telah membunuhnya, jauh lebih cepat daripada yang mereka miliki. Perbedaan kekuatan di antara mereka benar-benar tak terbayangkan. Apakah dia monster? Mata of Fire membelalak tak percaya ketika dia melihat si Feng berjalan perlahan. Bahkan pakar nomor 5 distrik 5 kami, hukuman hari, tidak mampu melakukan hal seperti itu, kan? Orang itu jelas seorang Maverick, seorang ahli solo yang berdiri di puncak semua pakar hebat. Begitu kita kembali, kita bisa menyombongkan diri pada mereka yang berada di pesta ke-6. Daswin, elementalis level 28, berseru, tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat saat dia melihat si Feng. Baiklah, cukup main-main, tetap serius. Orang itu adalah penyelamat parti ke-7 kita, kata Ironris. Bahkan, seperti teman-temannya Ironris, juga, di dalam hati terkejut oleh si Feng. Itu benar-benar suatu kehormatan untuk dapat berkenalan dengan seorang ahli solo di ladang. Sementara Ironris dan yang lainnya mengobrol dengan gembira, si Feng, yang telah mendengar percakapan mereka, menjadi bingung. Distrik 5, ini adalah pertama kalinya si Feng mendengar istilah ini. Selain itu, Maverick, apakah orang-orang ini tidak melihat lambang persekutuan di dadanya? Selain itu, melihat penghormatan di mata mereka, tampaknya apa yang mereka hormati bukanlah kekuatannya, tetapi lebih dari kenyataan bahwa dia adalah seorang Maverick. Itu benar, kita adalah parti ke-7 dari distrik 5, dan aku adalah pemimpin parti dari parti ke-7, Ironris. Kami benar-benar berterima kasih atas bantuan kamu sebelumnya, Pak Pakar. Kalau tidak, pesta kita akan benar-benar selesai, kata Ironris penuh rasa terima kasih. Mendengar kata-kata Ironris,
Si Feng menjadi semakin bingung. Bolehkah aku bertanya apakah tempat ini adalah den gelap? Tanya si Feng. Den gelap, aku belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu. Partai kami hanya beroperasi di daerah yang dekat dengan distrik 5. Kami tidak pernah berkelana ke tempat yang terlalu jauh. Aku dengan tulus meminta maaf karena tidak dapat menawarkan bantuan, jawab Ironris setelah memikirkan pertanyaan si Feng. Namun, pihak lain di distrik 5 mungkin tahu sesuatu tentang itu. Lagi pula, area yang telah diselidiki oleh partai ketujuh kita agak lebih kecil dari yang dimiliki yang lain. Mengapa kamu tidak mengikuti kami kembali ke distrik 5? Aku dapat membantu kamu bertanya di sekitar pihak lain. Petik 2. Baiklah, aku harus merepotkanmu. Kalau begitu, si Feng setuju setelah memikirkannya. Si Feng bisa mengatakan bahwa Ironris tidak berbohong. Namun, kata-kata Shield Warrior membuatnya benar-benar bingung. Dia mungkin juga perlu pergi ke distrik 5 ini dan melihat-lihat. Sementara itu, ketika kelompok Ironris mendengar si Feng setuju untuk menemani mereka kembali ke distrik 5, mereka semua menunjukkan ekspresi bersemangat. Babak 577, Bab Kegelapan. Sementara si Feng dengan sabar menunggu pesta Ironris untuk mengumpulkan harta mereka, dia tiba-tiba menemukan masalah yang mencengangkan. Penjarahan ular sihir hitam telah melebihi harapannya sepenuhnya. Serpen Ironris dan kelompoknya yang terbunuh hanya menjatuhkan 3 item, dengan 2 di antaranya adalah level 40 peralatan Iron Misterius. Item ketiga adalah sepotong kristal abu-abu. Selain itu, tidak ada yang lain. Penjarahan mereka jauh dari 7 item yang didapatnya. Tampaknya jarahan sihir-sihir gelap benar-benar mengerikan. Ketika si Feng melihat tetesan yang diperoleh pihak Ironris, dia menyadari bahwa keberuntungannya sebelumnya tidak buruk sama sekali. Sama seperti si Feng hendak menyesali kekurangan jarahan sihir gelap ular, Daswin, elementalis partai, tiba-tiba melompat dengan gembira. Kami beruntung, itu benar-benar jatuh. Daswin tertawa. Sangat. Coba kulihat. Of Fire bergegas menuju elementalis. Ekspresi di wajahnya sekarang seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre. Kami hanya berburu ular sihir hitam selama 4 hari. Namun kami sudah berhasil mendapatkannya. Itu tidak mungkin kan? Petik 2. Demikian juga, semua orang di pesta berlari ke elementalis. Satu demi satu, ekspresi bersemangat di wajah mereka. Si Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun melihat ini. Dia sudah lama mengintip barang rampasan pesta menggunakan mata maha tahu. Meskipun level 40 Mysterious Iron Equipment memang item yang langka saat ini, itu masih tidak berguna bagi para pemain saat ini. Selain itu, atribut dasarnya hanya sedikit lebih baik daripada peralatan Fine Gold level 30. Dengan kekuatan pihak Ironris, akankah level 40 peralatan Iron Misterius bahkan dapat masuk ke mata mereka pada saat mereka mencapai level 40? Apakah ada kebutuhan untuk membuat ini bersemangat? Wah, pemimpin, itu benar-benar jatuh. Kami memukul jackpot kali ini, Of Fire berkata ketika ia memamerkan kristal abu-abu di tangannya ke Ironris. Setelah Ironris menerima kristal abu-abu, dia melihatnya sebelum mengertakkan giginya dan memberikannya kepada si Feng, berkata, "Saudara pakar, kamu menyelamatkan partai ketujuh kita. Kami tidak benar-benar memiliki apapun yang dapat kami tawarkan kepada kamu sebagai rasa terima kasih, jadi silakan terima soul crystal ini atas nama kami." Petik 2. Ini. Si Feng tertegun sejenak. Dia kemudian berkata, "Alih-alih memberikan barang ini kepada aku berharap Brother Ironris dapat membantu aku menanyakan beberapa hal. Kamu dapat mengambil item ini sebagai imbalan atas upaya kamu." Petik 2. Ini tidak akan dilakukan. Nilai 1 jiwa kristal jauh melebihi harga yang diperlukan bagi kita untuk meminta informasi. Ironris menolak. Dia kemudian merenung sedikit sebelum melanjutkan, "Mengapa aku tidak menggunakan batu permata dengan nilai yang sama untuk memperdagangkannya?" Batu permata tidak asing bagi para pemain domain dewa. Orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah salah satu mata uang keras dari domain dewa. Mereka dapat digabung dengan peralatan untuk meningkatkan atribut perlengkapan tersebut. Namun, selama tahap awal domain dewa,
batu permata sangat langka. Oleh karena itu, harga barang-barang ini juga sangat tinggi. Saat ini, satu batu permata tier 1, yang mampu meningkatkan satu atribut tunggal dengan 3 poin, harganya sekitar 10 perak. Sedangkan untuk batu permata tier 2, mampu meningkatkan satu atribut tunggal dengan 6 poin, harganya sekitar 90 perak. Di antara beragam batu permata tingkat 2, yang meningkatkan kekuatan, kelincahan, atau kecerdasan bisa dijual hingga 1 emas. Bagi para pemain saat ini, batu permata terbaik yang dapat diperoleh saat ini adalah batu permata tingkat 2. Tentu, Si Feng setuju. Besar, partai kami memiliki total 23 batu permata tier 2 dan 89 batu permata tier 1. Namun, saat ini kami tidak memiliki terlalu banyak, kebanyakan dari mereka ada di gudang kami. Bisakah aku memberikan kamu yang tersisa setelah kami kembali ke distrik? Tanya Ironris, agak malu. Si Feng sangat terkejut dengan tawaran Shield Warrior. Jika dia menjual semua batu permata ini, dia bisa mendapatkan sekitar 30 emas secara total. Selain itu, 30 emas itu hanya bagian dari nilai aktual Soul Crystal. Karena Si Feng sudah berjanji untuk menukarnya, dia tentu saja tidak akan menyesali keputusannya. Oleh karena itu, ia segera menerima semua batu permata Ironris saat ini padanya. Si Feng bisa tahu betapa putus asa Ironris dan anggota partainya untuk kristal abu-abu. Selain itu, tampaknya mereka datang ke sini hanya untuk bertani untuk kristal-kristal ini. Bagaimanapun, Si Feng tidak menggunakan item ini sekarang. Dia juga memiliki 3 kristal lain duduk di dalam tasnya. Jika dia benar-benar membutuhkan lebih banyak di masa depan, dia bisa datang dan membunuh lebih banyak ular sihir hitam. Dengan Divine Providence, dia bisa dengan mudah mendapatkan banyak kristal jiwa. Setelah itu, Si Feng menemani Ironris dan yang lainnya kembali ke Distrik 5. Sederhananya, Distrik 5 adalah daerah yang tertutup dalam arai sihir raksasa. Ada kota kecil di dalam area ini, dan jumlah pemain yang berada di dalam kota ini relatif rendah. Meskipun tidak ada banyak pemain di sini, para pemain memiliki level yang sangat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah level 26 atau lebih tinggi. Mereka berlevel lebih tinggi daripada para pemain elit dari guild. Selain itu, peralatan yang dikenakan para pemain ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, dengan yang terlemah adalah peralatan misterius besi, dan sebagian besar adalah peralatan rahasia perak. Hanya anggota elit Zero Wing yang bisa dibandingkan dengan pemain biasa ini. Mengapa tidak ada penjaga NPC di sini? Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Setelah mengamati jalanan untuk sementara waktu, dia tidak melihat penjaga NPC sama sekali. Penjaga NPC biasanya digunakan untuk menjaga keamanan kota dan untuk mencegah perkelahian antar pemain. Tidak memiliki penjaga NPC bukanlah kabar baik bagi pemain biasa. Penjaga NPC, apa itu? Tanya Ironris dengan rasa ingin tahu. Mereka adalah NPC yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan kota dan mencegah para pemain mencoba saling membunuh, jawab Si Feng, terkejut. Distrik 5 tidak memiliki NPC seperti itu, karena kami berada di dalam zona aman. Di dalam safe zone, tidak ada pemain yang dapat menyerang siapapun. Karenanya, keamanan kota sangat tinggi. Selain itu, Distrik 5 kami sangat kuat. Kami telah mengumpulkan cukup kristal jiwa bahkan untuk membangun fasilitas pelatihan baru. Di sisi lain, Distrik 6 dan 7 hanya mampu mempertahankan diri dari serangan monster, Ironris dengan bangga menjelaskan. Aku mengerti. Si Feng mengangguk. Dia kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Domain dewa adalah permainan yang sangat misterius. Sistem dewa utama juga terus memperluas domain dewa itu sendiri. Bergantung pada wilayah tempat tinggal pemain, gameplay yang mereka alami memang akan sedikit berbeda. Si Feng telah mengalami situasi seperti itu beberapa kali di masa lalu. Hanya saja, dia tidak menyangka gameplay di sini akan berbeda dari tempat asalnya. Rasanya para pemain di sini memainkan permainan pembangunan kota, melindungi dan mengembangkan kota-kota milik mereka.
Ini seperti bagaimana sebuah guild akan membangun kota mereka sendiri. Namun, belum ada satu guild pun yang mampu membangun kota mereka sendiri. Segera, Ironris dan kelompoknya berangkat untuk membantu Si Feng mengumpulkan informasi terkait dengan Dark Den. Sementara itu, Si Feng sendiri pergi ke bar untuk mengumpulkan informasi tentang tempat ini. Apakah kamu mendengar? Beberapa distrik kami baru-baru ini bergabung dan bersiap untuk melakukan perang salib melawan Lembah Suram. Tentara perang salib saat ini sedang merekrut anggota juga. Selama kita bisa menyingkirkan Tuan Besar Noya di dalam Lembah Suram, kita akan dapat membuka peta baru. Kata seorang Guardian Knight di dalam bar kepada teman-temannya setelah menyesap anggur merah. Aku mendengar bahwa 10 partai teratas dari distrik 5 kami dapat bergabung dengan tentara perang salib secara langsung. Sayangnya, pestaku berada di peringkat lebih dari 50, dan kami harus lulus ujian jika kami ingin bergabung dengan koalisi, kata seorang asasin dengan kecewa. Betul. Selama kita bisa mengalahkan Tuan Besar, kita akan bisa mendapatkan bab kegelapan. Pada titik itu, serangan monster itu akan menjadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Petik 2. Untuk sementara waktu, semua orang di dalam bar mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Lembah Suram. Bab kegelapan, Si Feng tiba-tiba berpikir tentang Alkitab kegelapan ketika dia mendengar tentang bab kegelapan. Apakah ada semacam hubungan antara keduanya? Pencariannya menuntutnya untuk mendapatkan Alkitab kegelapan. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia harus melakukannya. Sementara itu, bab kegelapan mungkin bisa menjadi petunjuk penting. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Lembah Suram sendiri, Si Feng bergumam pelan. Babak 578, Distrik 5. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sebelum dia menyadarinya, Si Feng sudah menghabiskan lebih dari 1 jam di dalam bar. Meskipun dia tidak melakukan sesuatu secara khusus, dia telah memperoleh panen yang sangat besar. Bilah itu adalah tempat di mana para pemain sering bercakap-cakap dan bertukar informasi satu sama lain, sehingga mengumpulkan informasi menjadi mudah, terutama informasi mengenai Distrik 5. Setelah melalui informasi yang dimilikinya, Si Feng akhirnya mengerti tempat seperti apa Distrik 5. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa itu mirip dengan dunia nyata. Sederhananya, Distrik 5 adalah tempat perlindungan sederhana yang memungkinkan pemain untuk tinggal dalam jarak dekat dengan monster berlevel tinggi. Menghilangkan kebutuhan untuk membuang banyak waktu dalam perjalanan. Karena tidak ada susunan teleportasi di sini, para pemain harus mengandalkan kedua kaki mereka sendiri untuk mencapai tujuan. Karena banyaknya monster ganas di daerah itu, pemain umumnya akan membentuk pesta ketika bertualang ke ladang, tidak berani pergi solo. Setiap pemain yang mampu bergerak sendiri di lapangan adalah seorang ahli di antara para ahli. Para pemain solo ini dikenal sebagai Mavericks, dan mereka adalah definisi kekuatan. Karenanya, mereka dikagumi oleh banyak pemain. Selain itu, Shelter juga bertindak sebagai tindakan defensif terhadap serangan monster karena malam-malam di tempat ini sangat mengerikan. Seberapa menakutkan mereka? Pada malam hari, monster akan berkelompok dan secara aktif menyerang pemain. Bahkan tim 100 orang tidak akan bertahan tanpa perlindungan Shelter. Selain itu, bahkan jika pemain berada di dalam Shelter, mereka masih perlu menghadapi tsunami monster. Karenanya, para pemain di sini tidak punya pilihan selain bekerja bersama untuk menangkis monster-monster ini. Jika Shelter dikompromikan, maka berbagai aktivitas pemain akan terpengaruh sama. Mereka tidak punya pilihan selain memindahkan basis operasi mereka ke wilayah tingkat yang lebih rendah. Di masa depan, jika mereka ingin menggiling monster tingkat tinggi, mereka harus membuang banyak waktu bepergian dari daerah tingkat rendah ke wilayah tingkat tinggi. Sementara itu, malam di sini lebih lama dari hari. Dari 48 jam di setiap hari, 30 jam terdiri dari malam hari dengan hanya 18 jam siang hari. Waktu yang tersedia bagi pemain untuk naik level dan meningkatkan diri mereka jauh lebih terbatas. Situasi ini semakin menekankan pentingnya tempat perlindungan. Lagi pula, jika pemain menghabiskan 8 hingga 9 jam dalam perjalanan setiap hari,
bagaimana mereka bisa naik level? Namun demikian, situasi mengerikan inilah yang memungkinkan para pemain di sini memiliki level yang sangat tinggi. Distrik 5 adalah salah satu shelter yang terletak di wilayah tingkat tinggi. Para pemain di sini tidak perlu membuang banyak waktu dalam perjalanan untuk bertemu monster tingkat tinggi, pergi ke ruang bawah tanah tingkat tinggi, atau melakukan pencarian tingkat tinggi. Karena para pemain di sini harus menghadapi serangan pasukan monster setiap malam, mereka tidak hanya dapat memperoleh EXP dalam jumlah yang cukup besar dari membunuh monster-monster ini, tetapi mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk menyelesaikan pencarian tingkat tinggi, mendapatkan sejumlah besar uang dan peralatan. Sementara itu, sumber daya paling berharga untuk penampungan adalah jiwa kristal. Item ini dapat digunakan untuk memperkuat arai sihir yang menyelimuti shelter, secara signifikan melemahkan monster dalam jangkauan arai sihir dan memberi pemain waktu yang lebih mudah untuk mendorong kembali pasukan monster. Jika pemain mendonasikan soul crystals ke shelter, mereka bisa menerima sejumlah besar saham kontribusi sebagai imbalan. Kontribusi saham setara dengan uang di shelter, dan pemain dapat menggunakan poin ini untuk membeli beberapa item tertentu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Misalnya, kutukan tingkat 1 yang dimiliki pihak Ironris adalah salah satu item bagus yang diperoleh dengan menggunakan kontribusi saham. Oleh karena itu, para pemain di sini memiliki keinginan besar untuk jiwa kristal. Hanya saja, item ini benar-benar tidak berguna untuk Si Feng. Dia tidak akan tinggal di tempat ini. Dia hanya akan tinggal di sini sebagai tamu sampai dia menyelesaikan pencariannya. Meskipun jiwa kristal tidak berguna bagi aku, itu bukan ide yang buruk untuk menukar mereka dengan beberapa batu permata. Si Feng tiba-tiba memikirkan ide yang baik untuk menghasilkan uang saat dia melihat 3 jiwa kristal di dalam tasnya. Dibandingkan dengan dunia luar, batu permata jauh lebih mudah didapat di tempat ini. Selama serangan monster di malam hari, tidak ada kekurangan kepala suku dan monster peringkat Lord. Kepala suku memiliki peluang besar untuk menjatuhkan batu permata tier 1, sementara Lords bahkan mungkin menjatuhkan batu permata tier 2. Karenanya, pasokan batu permata di sini jauh lebih tinggi. Di dunia luar, pemain sangat jarang memiliki kesempatan untuk memasukkan batu permata ke peralatan mereka. Di sini, bagaimanapun, sangat normal bagi para pemain untuk memiliki semua peralatan di tubuh mereka yang bertatahkan batu permata. Akibatnya, atribut dasar para pemain di sini jauh lebih tinggi daripada para pemain di dunia luar. Sementara itu, harga batu permata di sini juga jauh lebih murah. Di luar, setiap batu permata tingkat 1 dijual dengan harga 10 perak, sedangkan batu permata tingkat 2 dijual dengan harga 90 perak hingga 1 emas per potong. Di sini, bagaimanapun, 5 perak bisa membeli batu permata tingkat 1, sedangkan batu permata tingkat 2 hanya berharga sekitar 40 perak. Sedangkan untuk jiwa kristal, setiap bagian bisa menjual hingga 40 emas. Bahkan kemudian, pemain masih akan berjuang untuk membelinya. Tingkat drop dari jiwa kristal sangat rendah, dan hanya kepala suku yang level 40 atau di atasnya memiliki tingkat drop yang sedikit lebih tinggi. Ini juga alasan mengapa kelompok Ironris pergi berburu untuk kepala suku lebih dari level 40. Pada saat Si Feng selesai mengumpulkan informasi yang telah dikumpulkannya, Ironris juga telah memasuki bar bersama dengan Guardian Knight berlapis perak. Begitu pria berjanggut ini dengan bulu mata tebal masuk, bar itu terdiam. Setiap pemain di dalam bar segera berbalik untuk melihat Guardian Knight ini satu demi satu. Apa yang dilakukan pemimpin partai dari pihak ketiga, disiplin Firdaus di sini? Apakah disiplin surga di sini untuk merekrut anggota? Bagaimana mungkin? Itu adalah pihak ketiga dari distrik 5 kami. Bahkan jika dia merekrut lebih banyak anggota, dia akan memilih dari daftar kandidat yang tersedia terlebih dahulu. Kenapa dia datang ke bar mencari anggota? Petik 2. Aku mendengar bahwa ke-6 anggota resmi pihak ketiga telah mempelajari kutukan tingkat 1 dan keterampilan tabuh. Mereka bisa keluar untuk menggiling tanpa rasa takut bahkan di malam hari. Petik 2. Betul.
Kekuatan pihak ketiga saat ini paling dekat dengan pihak pertama. Sangat mungkin bahwa, setelah pertempuran peringkat berikutnya, surga disiplin akan menjadi pemimpin dari pihak kedua. Petik 2. Semua orang di dalam bar memandangi ksatria lapis baja perak dengan tatapan kekaguman dan hormat. Di shelter, semakin tinggi ranking sebuah pesta, semakin banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan akses yang lebih besar di shelter, memungkinkan mereka untuk membeli barang-barang yang tidak tersedia untuk pihak reguler. Dengan begitu, kekuatan partai mereka akan meningkat lebih cepat. Segera, Disiplin Paradise dan Ironris tiba di hadapan Si Feng, yang saat ini duduk di sudut bar. Brother Expat, izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini di sini adalah pemimpin dari pihak ketiga distrik 5 kami, Surga Disiplin. Dia cukup berpengetahuan tentang Dark Den yang kamu bicarakan, kata Ironris, tersenyum. Halo, kamu bisa memanggil aku Disiplin. Disiplin Paradise tersenyum. Meskipun Disiplin Surga adalah salah satu pusat kekuatan dari distrik 5, dia tidak menunjukkan segala bentuk kesombongan. Sebaliknya, dia adalah pria yang sangat baik dan terus terang. Ketika para pemain di sekitarnya melihat Disiplin Paradise, pemimpin dari Third Party, dan Ironris, pemimpin dari Seven Party, secara aktif menyapa seorang pendekar-pendekar pedang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, masing-masing mereka tercengang. Siapa orang itu? Mengapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Apakah dia salah satu dari 10 pemimpin partai top dari beberapa distrik lain? Aku tidak berpikir dia hanya terbatas pada 10 besar, kan? Tidakkah kamu mendengar Ironris menyebut orang itu ahli? Orang itu bahkan mungkin salah satu dari 3 pemimpin partai teratas dari beberapa distrik lain. Kalau tidak, mengapa Paradise Disiplin pribadi akan datang untuk menemuinya? Petik 2. Semua orang mulai menebak identitas Si Feng satu demi satu. Namun, kata-kata Disiplin Paradise berikutnya langsung mengejutkan semua orang di dalam bar. Saudara Ye Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan tentara perang salib distrik 5 kami? Babak 579, Tentara Perang Salib. Bergabung dengan pasukan perang salib? Si Feng mulai merenung dalam diam. Dia memang ingin pergi dan melihat lembah suram, dengan tujuannya untuk pergi ke sana adalah bab kegelapan. Bagaimanapun, mungkin ada semacam hubungan antara kapitel dan Alkitab kegelapan. Namun, dia bermaksud pergi ke sana sendirian. Hanya ada satu bab kegelapan. Dengan begitu banyak orang yang ingin mendapatkannya, bagaimana dia bisa mendapatkannya jika dia pergi bersama kelompok? Itu juga tidak mungkin bahwa setiap orang akan memberinya bab kegelapan. Oleh karena itu, satu-satunya cara baginya untuk mendapatkannya adalah bergerak sendiri. Dengan begitu, dia tidak perlu berbagi kapitel dengan yang lain. Berdasarkan informasi yang telah dia kumpulkan sebelumnya, tidak perlu mengalahkan Tuan Besar Noya untuk mendapatkan bab kegelapan. The Great Lord hanya menjaga bab kegelapan. Oleh karena itu, Si Feng bisa saja mencuri bab. Tidak ada kebutuhan nyata baginya untuk menaklukkan Tuan Besar. Kesulitan mendapatkan Chapter of Darkness dengan cara ini tidak bisa disangkal jauh lebih rendah. Selain itu, dia sudah berhasil melakukan hal yang sama di masa lalu. Sebelumnya, ia telah mencuri pusaka kekaisaran dari Gatekeeper Anubis, monster peringkat agung. Setelah itu, dia juga telah mengambil Crystal God dari makhluk mitik tier 4, Orc King Tresik. Pencurian pertama itu sulit, tetapi yang berikutnya mudah. Saat ini, ia jauh lebih percaya diri dalam mencuri barang dari Great Lord. Itu benar, bergabunglah dengan pasukan perang salib. Lebih tepatnya, aku meminta kamu untuk bergabung dengan pihak ketiga kami, kata Disiplin Paradise, matanya dipenuhi dengan ketulusan. Mendengar kata-kata Disiplin Surga, semua pemain di dalam bar tidak bisa menahan diri untuk melihat Si Feng, ekspresi iri muncul di wajah mereka. Perang salib kali ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena itu adalah perang salib melawan lembah suram, jumlah pemain yang bisa mereka bawa terbatas. Secara alami, mereka hanya akan memungkinkan elit untuk berpartisipasi di dalamnya.
Cara itu akan meningkatkan peluang keberhasilan secara signifikan. Sementara itu, di Distrik 5, hanya 10 partai peringkat teratas yang diterima secara langsung menjadi tentara salib. Semua orang harus melalui ujian, dan hanya yang terbaik yang bisa bergabung dengan perang salib. Ada banyak pemain di Distrik 5. Sementara itu, hanya total 100 slot yang dialokasikan untuk Distrik 5 untuk perang salib. Di antara mereka, 60 sudah ditugaskan ke 10 partai teratas, jadi semua orang harus berjuang untuk 40 slot yang tersisa. Orang bisa membayangkan betapa sengitnya kompetisi itu. Sekarang, Si Feng bisa bergabung dengan pihak ketiga secara langsung dan berpartisipasi dalam perang salib tanpa harus bersaing dalam 40 slot itu. Ini sebenarnya adalah hadiah dari surga. Selama perang salib berhasil, 100 pemain yang berpartisipasi di dalamnya akan menerima panen berlimpah, terutama dalam hal kontribusi saham untuk penampungan. Bagaimana mungkin situasi ini tidak membuat orang lain iri? Disiplin, bagaimana bisa kamu begitu curang? Ironris tiba-tiba memanggil. Bahkan jika Brother Ye Feng akan bergabung dengan pasukan perang salib, dia seharusnya bergabung dengan partai ketujuh aku, bukan pihak ketiga kamu. Aku hanya mengundang kamu untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Dark Den. Petik 2. Ketika Ironris telah pergi mencari Paradise Disiplin sebelumnya, dia telah memberitahu semua Guardian Knight tentang pertemuannya dengan Si Feng. Namun, dia tidak menyangka disiplin Paradise akan benar-benar memainkan kartu seperti itu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Si Feng adalah seorang maverick dengan kekuatan yang menakutkan. Meskipun pasukan perang salib kali ini telah mengumpulkan kekuatan dari beberapa distrik, setelah perang salib berhasil, jumlah saham kontribusi yang diberikan akan didasarkan pada kinerja masing-masing pihak dalam perang salib. Dengan kata lain, pihak yang paling membantu selama serangan Tuan Besar Noya akan menerima bagian kontribusi paling banyak setelah Tuan Besar dikalahkan. Yang paling penting, pihak yang menerima saham kontribusi tertinggi mendapat prioritas dalam memilih dari jarahan. Jika Ironris bisa mendapatkan maverick seperti Si Feng untuk bergabung dengan partai ketujuh, kekuatan partainya pasti akan melambung. Pada saat itu, jumlah saham kontribusi yang bisa mereka peroleh sudah jelas. Oleh karena itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk berteman dengan Si Feng. Ini bukan hal datang pertama, dilayani pertama. Selain itu, mengenai masalah ini, aku tidak akan mundur bahkan jika kamu adalah teman aku, kata Disiplin Paradise dengan nada yang benar. Juga, akan sangat membantu Brother Ye Feng jika dia bergabung dengan pihak ketiga aku. Tiba-tiba, surga Disiplin dan Ironris mulai berdebat satu sama lain tentang Si Feng. Situasi apa ini? Bisakah seseorang memberitahuku siapa pendekar pedang itu? Petik 2. Adegan dari 2 tembakan besar Distrik 5 yang memperdebatkan tentang pendekar pedang yang tidak dikenal membuat para pemain tertegun di dalam bar. Bantuan besar, Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bolehkah aku tahu bantuan apa yang dimaksud Brother Disiplin? Bab kegelapan, Disiplin Paradise mengirim bisikan ke Si Feng. Item ini memiliki tujuan besar bagi shelter. Namun, ini juga terkait erat dengan Dark Den. Dari informasi yang aku kumpulkan, bab kegelapan adalah kunci yang dimaksudkan untuk membuka den gelap. Karena Brother Ye Feng ingin pergi ke Dark Den, kamu secara alami harus mendapatkan bab kegelapan. Namun, bab kegelapan ada di tangan Great Lord Noya. Jika seseorang ingin mendapatkannya, mereka harus membunuh atau mencuri kapital dari Sang Bhagava. Hanya saja, opsi terakhir praktis tidak mungkin. Satu-satunya metode yang layak untuk mendapatkan kapital adalah membunuh Tuan Agung. Selama Brother Ye Feng bergabung dengan pesta kami pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi pihak yang berkontribusi besar dalam perang salib. Pada saat itu, kita dapat memilih bab kegelapan sebagai hadiah kita. Aku kemudian akan menggunakan bab kegelapan untuk membuka den gelap untuk Brother Ye Feng. Apa yang dipikirkan Brother Ye Feng tentang ini? Petik 2. Jadi begitu, Si Feng tiba-tiba menyadari. Mengangguk, dia berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan menyetujui proposal kamu. Namun,
Aku ingin sedikit mengubah kondisinya. Petik 2. Ubah kondisinya? Tanya Disiplin Paradise, sedikit khawatir. Kondisi apa? Kamu tidak mungkin menginginkan bab kegelapan itu sendiri, bukan? Petik 2. Bab kegelapan hanya memiliki dua fungsi, memberdayakan arai ajaib dari shelter dan membuka Dark Den. Bagi seorang Maverick, fungsi pertama jelas tidak berguna. Ini juga alasan mengapa disiplin surga datang untuk bekerja sama dengan Si Feng. Yakinlah, aku tidak ingin bab kegelapan. Hanya, jika aku berhasil mendapatkan Chapter of Darkness sendiri, apa yang akan kamu gunakan untuk menukarnya? Si Feng bertanya diam-diam. Dapatkan bab kegelapan sendirian? Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Disiplin Paradise, terpana. Aku hanya mengatakan, jika, Si Feng tertawa. Jika kamu berhasil mendapatkan bab kegelapan sendirian, aku pasti akan memberimu upah yang cukup, keterampilan tabu, kutukan, peralatan tingkat atas, apapun. Asalkan kamu mau menukar itu. Disiplin Paradise tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Si Feng, tetapi jika dia bisa mendapatkan bab kegelapan, itu akan sangat membantu pesta mereka. Karena itu, ia bersedia membayar berapapun untuk itu. Si Feng sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Disiplin Paradise. Keterampilan tabu yang dipertukarkan dapat diperdagangkan? Si Feng bertanya dengan lembut. Disiplin surga mengangguk. Tentu saja, hanya saja, harga yang diperlukan untuk melakukannya agak tinggi. Namun, untuk bab kegelapan, aku bersedia membayar 6 keterampilan tabu tingkat 1. Petik 2. 6. Si Feng menggelengkan kepalanya. Jika aku mendapatkan bab kegelapan, aku ingin menukarnya dengan tingkat 1 tabu keterampilan untuk setiap kelas, serta aktivasi Dark Den. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Tanya Disiplin Paradise dengan heran. Keterampilan tabu tingkat 1 untuk setiap kelas, harga ini memang menakutkan. Bahkan untuk surga disiplin, ini adalah harga yang sangat curam. Chapter of Darkness hanyalah item Dark Gold dengan fungsi yang agak spesial. Sebenarnya, itu hanya bernilai 7 atau 8 potong peralatan Dark Gold. Sementara itu, nilai keterampilan tabu tidak kurang dari sepotong peralatan Dark Gold. Karena ada total 12 kelas utama, itu berarti total 12 keterampilan tabu, setara dengan 12 peralatan Dark Gold. Dark Gold Equipment dianggap sebagai barang mewah untuk pesta apapun. Jika seseorang harus memberikan 12 keping secara tiba-tiba, pihak manapun akan merasakan sengatan di hati mereka. Namun, dibandingkan dengan harga yang menyakitkan ini, yang paling diperhatikan disiplin surga adalah apakah Si Feng bisa mendapatkan bab kegelapan atau tidak. Bab 580, Peningkatan Abisal. Menanggapi pertanyaan disiplin surga, Si Feng hanya tersenyum sambil tetap diam. Menerima balasan seperti itu dari Si Feng, disiplin surga tidak marah, matanya bersinar karena kegembiraan. Sebaliknya, kepercayaannya pada Si Feng semakin kuat. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Ironris bahwa Si Feng telah berhasil mengalahkan level 42 Chieftain peringkat Dark Magic Serpent sendirian. Ini jelas suatu prestasi yang tidak mampu dilakukan oleh orang biasa. Saat ini, hanya ada 10 pihak yang mampu berburu ular sihir hitam di Distrik 5. Selain teknik dan peralatan mereka yang luar biasa. Alasan utama mengapa ke-10 pihak ini setara dengan tugas mereka adalah karena mereka telah mempelajari keterampilan tabu tingkat 1 yang melawan para kepala suku ini. Kalau tidak, mereka semua tidak berdaya melawan ular sihir hitam. Adapun untuk mengalahkan ular sihir hitam seorang diri, bahkan dia, pemimpin partai ketiga Distrik 5, pernah bermimpi mencoba melakukan hal seperti itu. Karena alasan ini, dia datang secara pribadi untuk mengundang Si Feng untuk bergabung dengan tim mereka dan membantu mereka bersaing untuk bab kegelapan. Kapan Brother Ye Feng dapat memperoleh bab kegelapan? Tanya Disiplin Paradise dengan agak cemas. Petunjuk hormat dan kegembiraan bersinar di matanya. Meskipun beberapa distrik berpartisipasi dalam perang melawan Great Lord Noya kali ini, Noya adalah level 40 Great Lord. Bahkan jika semua orang menggabungkan kekuatan mereka, kemenangan atas Tuan Besar masih merupakan pukulan panjang.
Mereka telah melakukan persiapan yang cukup, namun tingkat keberhasilan yang diprediksi saat ini di bawah 10%. Peluang untuk mencuri bab kegelapan tidak layak disebut. Tidak mudah bagi sebuah pesta untuk bertahan hidup di shelter. Selain terus bersaing memperebutkan peringkat partai di dalam tempat penampungan, para pihak juga perlu mempertahankan tempat penampungan setiap hari agar penampungan tidak hancur dan semua upaya mereka sia-sia. Sekarang setelah seorang ahli seperti Si Feng muncul, pihak ketiga akan memiliki kesempatan yang jauh lebih baik untuk mendapatkan bab kegelapan. Noya bukan Tuan Agung biasa, itu adalah Guardian Monster yang berfungsi sebagai kunci untuk mengaktifkan peta baru. Monster penjaga seperti itu biasanya menguji kemampuan individu pemain. Memiliki lebih banyak pemain yang berpartisipasi dalam perang salib hanya akan menyebabkan lebih banyak kesalahan terjadi. Sejak Domain Gate dimulai, Mavericks telah menjadi orang yang mengaktifkan banyak peta baru. Karenanya, semua orang di tempat ini sangat menghormati Mavericks karena mereka telah berhasil menyelesaikan tugas yang tidak bisa dilakukan sebagian besar pihak. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya disiplin Paradise bertemu dengan seorang Maverick sekuat Si Feng. Peluang Si Feng untuk mendapatkan bab kegelapan jelas jauh lebih tinggi daripada pasukan perang salib mereka. Aku akan mencobanya sesegera mungkin. Si Feng tidak bisa memberikan garis waktu yang akurat. Lagi pula, dia belum melihat Noya secara pribadi. Namun, dengan peralatan dan kemampuannya, ia seharusnya memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mencuri barang yang dijaga oleh Sang Bhagava. Aku harap Brother Disiplin dapat mempersiapkan keterampilan tabu tingkat 1 sesegera mungkin. Keterampilan dan kutukan tabu tingkat 1 bukanlah kubis yang menumpuk tinggi di pasar. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Si Feng, dari puluhan ribu pemain di Distrik 5, hanya 5 partai teratas yang memiliki 6 atau lebih keterampilan dan kutukan tabu tingkat 1. Partai ke-7 Ironris memiliki 2, namun saat ini hanya 1 dari anggotanya yang berhasil mempelajari kutukan tingkat 1. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya untuk mendapatkan keterampilan dan kutukan tabu tingkat 1. Brother Ye Feng dapat yakin tentang hal ini. Selama kamu berhasil mendapatkan bab kegelapan, aku pasti akan menyerahkan 12 keterampilan tabu tingkat 1. Disiplin Paradise tertawa dengan percaya diri. Setelah itu, Disiplin Surga berbagi dengan informasi spesifik Si Feng mengenai Noya. Sayangnya, percakapan Si Feng dan Disiplin Paradise dalam obrolan pribadi mengecewakan Ironris, yang duduk di samping keduanya. Namun, melihat bagaimana Surga Disiplin, pemimpin pihak ketiga, bertindak sangat hormat dengan Si Feng, Ironris juga tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sombong. Setelah Surga Disiplin pergi, Si Feng memandang prajurit perisai yang tertekan dan berkata, Brother Ironris, bisakah aku membuat kamu membantu aku dengan sesuatu? Saudara Ye Feng, tolong jangan menahan diri. Kamu adalah penyelamat pesta kami. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu butuh bantuan, katakan saja padaku. Ironris meyakinkan, menepuk dadanya. Bisakah kamu membantu aku menukar kristal jiwa ini dengan senjata level Gold Fine level 30 atau lebih tinggi? Tanya Si Feng saat mengeluarkan 3 kristal abu-abu dari tasnya. Surga, kamu benar-benar memiliki begitu banyak kristal jiwa. Mata Ironris hampir jatuh dari rongganya ketika ia melihat 3 kristal jiwa yang dihasilkan Si Feng. Dia akhirnya menyadari mengapa Si Feng tampaknya tidak terlalu peduli tentang jiwa kristal sebelumnya. Untuk mendapatkan hanya 1 kristal jiwa, partai ke-7 mereka telah menghabiskan beberapa hari berburu ular sihir hitam. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan 1 karena keberuntungan belaka. Dia bahkan telah memamerkan panen pesta mereka di depan Disiplin Paradise. Namun, sekarang, Si Feng hanya dengan santai mengeluarkan 3 kristal jiwa. Melihat bahwa Ironris masih diam setelah beberapa waktu, Si Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah belum ada yang berhasil mendapatkan senjata Fine Gold level 30? Para pemain yang berada di Distrik 5 sangat berlevel tinggi. Pihak berpangkat tinggi sering menantang monster dari tingkat yang lebih tinggi.
Meskipun hanya beberapa pihak yang mampu mengalahkan monster level 40, harus ada banyak yang bisa menangani monster yang level 30 atau lebih. Xi Feng juga melihat banyak pemain menjual level 30 bronze dan peralatan misterius besi di jalanan sebelumnya. Apalagi mereka menjual barang-barang dengan harga sangat murah. Ini adalah adegan yang belum muncul di kota Sungai Putih. Namun, setelah memikirkannya, Xi Feng merasa itu masuk akal. Para pemain di sini membunuh monster hari demi hari, terutama karena pasukan monster menyerang shelter pada malam hari. Mereka meningkatkan teknik tempur mereka setiap hari. Selain faktor-faktor lain, seperti batu permata, monster yang menantang dari tingkat yang lebih tinggi adalah rutin. Namun, sementara para pemain di sini merasa sangat normal untuk bertarung melawan monster dari level yang lebih tinggi, itu adalah cerita yang berbeda untuk para pemain di luar Dark Den. Pemain di luar lebih suka menggiling monster dari tingkat yang lebih rendah bila memungkinkan. Mereka pasti tidak akan memilih untuk menggiling monster yang memiliki level yang sama dengan, atau bahkan level yang lebih tinggi dari mereka, karena melakukan itu akan berarti peningkatan risiko. Akibatnya, pemain di luar Dark Den meningkatkan teknik bertarung mereka dan meningkatkan peralatan mereka dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Bukan itu, Saudara Ye Feng, apakah kamu benar-benar ingin menukar jiwa kristal dengan senjata? Itu hanya pemborosan. Meskipun nilai pasar dari Soul Crystal sama dengan satu senjata emas gelap level 30 atau 5 senjata emas halus. Tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkan Soul Crystal akan menukar mereka dengan peralatan atau senjata. Bagaimanapun, senjata dan peralatan akan terdepresiasi seiring waktu. Di sisi lain, saham kontribusi yang dapat diperoleh dengan jiwa kristal tidak akan pernah kehilangan nilainya. Nilai sebenarnya dari Soul Crystal jauh di atas level 30 Dark Gold Weapon. Ini akan menjadi kerugian yang lebih besar jika kamu menukarnya dengan senjata Fine Gold level 30, saran Ironris. Kata-kata Shield Warrior membuat Xi Feng agak tercengang. Jiwa kristal benar-benar tidak berharga baginya. Di sisi lain, nilai senjata emas murni dan emas gelap jauh lebih tinggi. Adapun mengapa dia menginginkan senjata-senjata ini, dia berencana untuk meningkatkan Abyssal Blade ke level 30. A-grade level 40 tidak ada tekanan, dan itu akan menguntungkan Xi Feng untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak mungkin. Sebagai senjata sihir, semakin tinggi Abyssal Blade, semakin tinggi atribut dan kualitasnya. Ketika Xi Feng pertama kali mendapatkan Abyssal Blade, atribut senjata sihir hanya setara dengan senjata rahasia perak. Sekarang senjata itu adalah level 25, atributnya sudah di atas pangkat Dark Gold. Jika Xi Feng meningkatkannya ke level 30, itu mungkin mencapai standar senjata epik. Senjata epik level 30 pasti akan mendorong kekuatan tempurnya ke tingkat yang sama sekali baru. Pada saat itu, dia akan lebih percaya diri dalam mencuri bab kegelapan. Melihat bagaimana Xi Feng bersikeras menukar jiwa kristalnya dengan senjata, Ironris tidak punya pilihan selain mematuhi dan memikirkan cara untuk melaksanakan keinginan Maverick. Sekitar 1 jam kemudian, Ironris berhasil menukar 3 kristal jiwa dengan 1 senjata emas gelap level 30 dan 11 senjata halus emas level 30. Setelah Xi Feng menerima senjata, dia berpisah dengan Ironris dan pergi mencari lokasi terpencil. Keributan yang disebabkan Abyssal Blade dengan setiap evolusi selanjutnya tumbuh semakin besar. Sekarang Xi Feng akan meningkatkan senjata sihir ke level 30, akibatnya pasti akan membuat khawatir seluruh distrik 5. Tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri, Xi Feng tidak punya pilihan selain menuju tempat yang jauh dari jalan. Melahap, Xi Feng memilih untuk meningkatkan Abyssal Blade setelah tiba di hutan belantara tanpa ada pemain lain di sekitarnya.